علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du, teman-teman semua, malam hari ini kita di pertemuan yang ke-8 ya, dari pembacaan kitab Samahatul Islam atau kitab Samahatul Islam ya, toleransi dalam Islam ya, tema yang saya kira kontekstual dengan perbincangan masyarakat hari ini ya, bagaimana dunia luar melihat toleransi dalam Islam, lalu juga bagaimana orang Islam sendiri mengamalkan ajarannya tentang toleransi. Dan kitab ini membuktikan bahwa landasan toleransi itu sangat kuat di dalam Islam, karena Islam ini sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran maupun hadis, itu betul-betul menekankan pentingnya toleransi. Itu adalah satu hal yang sangat jelas ya, hampir tidak bisa ditakwilkan sama sekali, yaitu ayat semacam la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan seterusnya. Yang intinya adalah ya, kita harus toleran terhadap agama yang berbeda. Nah, kalau terhadap agama yang lain saja diajarkan untuk toleran, padahal beragama itu adalah satu hal yang sangat penting, iman itu adalah satu hal yang sangat penting, apalagi hal-hal di bawahnya. Misalnya orang tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti atau harus sama madhabnya dengan dia atau dengan kita. Kita orang madhab Syafi'i, maksa orang non-muslim untuk masuk Islam saja tidak boleh, padahal kebenaran Islam itu sudah jelas itu. Apalagi kebenaran madhab, misalnya kita maksa orang, kamu harus ikut madhab Syafi'i, nggak boleh. Apalagi sekedar ormas, kamu harus ikut saya di Muhammadiyah, nggak boleh maksa begitu ya. Memaksa berpendapat juga nggak boleh ya. Memaksa misalnya kamu sholat harus baca bismillah, harus baca kunut misalnya, itu juga nggak boleh ya. Memaksa ya yang nggak boleh, tapi kalau menasehati, memberi masukan, boleh-boleh saja. Tapi selama orang lain itu mempunyai dasar pendapat dari ulama yang mempunyai dalil sendiri, maka kita tidak boleh memaksa itu orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Itu ya, jelas ya. Jadi ini toleransi dalam Islam itu. Dan kalau menyangkut keyakinan saja toleran, apalagi menyangkut hal-hal lain yang dalam Islam itu sudah selesai. Seperti misalnya apa? Persoalan ras gitu. Karena itu mendiskriminasi ras tertentu dalam Islam itu nggak boleh. Gitu. Karena sejak Haji Wada, di dalam khutbahnya Nabi di Haji Wada itu, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala ajamiyin ala arabiyyin illa bittaqwa ya. Dan karena itu mendiskriminasi ras itu nggak boleh, tidak ada ras yang lebih unggul daripada ras yang lain itu. Saya orang Bugis lebih utama, atau kulit putih lebih utama misalnya, orang Yahudi, keturunan Yahudi lebih utama, itu nggak ada. Sistem kasta tidak ada dalam Islam. Itu toleransinya dalam segala hal sebetulnya ya. Toleransi dalam agama, toleransi dalam bermadhab, toleransi dalam berpendapat, toleransi dalam muamalah ya, sehari-hari, suku, ras, bahasa ya, negara gitu, dan seterusnya. Dan itu juga tercatat dalam sejarah ya, bagaimana Nabi itu bermuamalah dengan non-muslim ya. Bagaimana Nabi dulu menempatkan orang-orang non-Arab di posisi yang penting. Misalnya Bilal bin Rabah, orang kulit hitam yang dulu direndahkan ya,
Tapi kemudian ketika ada orang merendahkan Bilal itu, Nabi menegur dengan sangat keras. Dan Nabi mengatakan budaya merendahkan orang karena ras itu adalah budaya jahiliyah. Karena itu kita membenci orang Cina misalnya, karena Cinanya ya, itu juga budaya jahiliyah sebetulnya. Kita membenci orang Papua misalnya karena itu budaya jahiliyah. Seterusnya. Membenci apapun lah. Ya gitu. Terus ya kisahnya anaknya Amr bin As ketika memukul orang ya. Itu kalimatnya yaitu matasta'batumun nas waqad waladat ummuhum ahrara. Sejak kapan kamu memperbudak orang, merendahkan orang? Padahal semua manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Itu jadi seperti itu ya. Nah, ini toleransi dalam Islam itu sangat kuat. Nah, sekarang kemudian beberapa sejak 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ya, ternyata ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika Islam diklaim sebagai agama yang toleran. Masalahnya timbul dari mana? Masalah itu timbul misalnya katanya toleran tapi kok mengajarkan peperangan. Kok ada ajaran peperangan dalam Islam ya, ada ajaran jihad. Nah, itu sudah kita bahas ya. Bahwa dalam Islam itu yang namanya peperangan itu adalah eh, apa namanya? Emergency exit ya, pintu darurat dilakukan ketika dalam rangka mempertahankan diri itu atau menghindari serangan musuh atau untuk menjaga stabilitas itu. Tapi perang yang dilakukan oleh Islam dalam rangka mengeruk sumber daya alam, misalnya menjajah bangsa yang lain, itu nggak pernah terjadi, gitu. Nggak di nggak disyariatkan perang semacam itu. Dan perang dalam Islam itu aturannya sangat ketat. Ya. Lalu kemudian di pembahasan yang lalu kita juga sudah membahas soal apa namanya beberapa isu ya, termasuk apakah Islam itu disebarkan dengan pedang, ya, gitu. Dan itu kita sudah bahas bahwa apa namanya tidak ada sejarahnya dalam penaklukan Islam itu ada orang yang kemudian dipaksa masuk Islam itu. Dan apa namanya ada banyak negara yang mayoritas Muslim dan tidak pernah apa namanya nggak pernah terjadi peperangan di sana. Seperti contoh bagaimana Islam masuk ke daerah Asia Tenggara yang mayoritas melalui jalur perdagangan. Ya. Seperti di Sulawesi Tengah misalnya, ya, Islam mayoritas di sana dan dulu melalui apa namanya para ulama ya dai-dai yang berdakwah ke sana. Gitu. Ya, seperti itu. Lalu di sisi lain, di beberapa negara yang sudah ribuan tahun dikuasai oleh penguasa Muslim, itu masih banyak tempat-tempat ibadah agama lain. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sejak awal memberikan kebebasan kepada mereka. Di Mesir, Mesir itu zamannya Umar sudah dikuasai oleh umat Islam, tapi di Mesir itu sampai sekarang kita bisa lihat gereja-gereja Koptik yang tua. Ya, itu mungkin Nabi sejak Nabi sudah ada. Ya. Istrinya Nabi itu kan ada yang sebelumnya adalah orang Kristen Koptik, namanya siapa? Orang istrinya Nabi yang Kristen. Hah? Itu Yahudi. Yang Kristen itu namanya Maria. Maria Al-Kiptiyah. Maria Al-Kiptiyah itu maksudnya Maria orang Kristen Koptik. Itu. Sampai sekarang masih banyak orang Kristen Koptik di Mesir. Kita bisa melihat piramid-piramid nggak pernah diganggu. Artinya Islam nggak pernah memaksakan penduduknya gitu, penduduk wilayahnya untuk masuk Islam. Nah, seterusnya. Nah, sekarang kita membahas hal lain lagi, yaitu soal hukum pidana dalam Islam. Ini juga sering menjadi ganjalan ya, atau menjadi bahan apa namanya tuduhan, serangan oleh orang-orang yang memang apa namanya salah paham atau memang tidak suka terhadap Islam. Itu.
Sekarang kita buka di halaman 179. 179. Atau selama 180. 179 Al-Faslus Salis. Ya. Syubuhatun waftiroat. Ya, syubuhat itu artinya adalah satu hal yang tidak jelas. Syubuhatun itu hal-hal yang rawan salah disalahpahami. Ya. Karena itu perlu diluruskan. Al-mabhasul awal al-hudud wa ta'zirat. Ya, tentang hudud, tentang hukum pidana dalam Islam. Ya. Ini satu hal yang satu sisi apa namanya beberapa kelompok Muslim, terutama kalangan-kalangan ekstremis, itu memandang syariat itu suatu hal yang sempit. Jadi kalau ada, coba kita perhatikan, kalau ada tuntutan, mari terapkan syariat Islam, itu bukan menerapkan syariat yang sholat 5 waktu, ya, lalu kemudian eh, baik kepada tetangga, mendidik anak dengan baik, tapi selalu konotasinya apa? Syariat Islam itu. Hah? Syariat Islam itu selalu konotasinya adalah hukuman. Hukuman penerapan syariat Islam, penerapan hukum Islam, hukum. Dan hukumannya itu spesifik lagi. Hukuman pidana, pidananya spesifik lagi. Yaitu hukum potong tangan kepada pencuri dan hukuman rajam. Paling banyak itu tuntutannya. Padahal nanti kita akan bahas bahwa syariat itu sangat luas sekali. Syariat itu mengandung apa? Iman, akidah, iman atau akidah ya. Lalu bagian dari lapisan di bawahnya itu ada yang namanya ubudiyah. Ubudiyah mencakup toharoh, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu ada yang namanya munakahah, ada yang namanya muamalah, ya. Muamalah ini mencakup politik dan seterusnya, hukum negara. Baru di akhir itu ada yang namanya jinayah. Tuh. Jadi kadang-kadang ekstremis atau orang kelompok-kelompok teroris ini kadang nggak memperhatikan itu. Dia teriak-teriak syariat Islam, anaknya saja nggak dididik untuk bisa sholat gitu. Karena dia memahami syariat itu keliru, sesempit itu pemahamannya tentang syariat. Padahal yang namanya hukuman rajam, potong tangan itu hanya bagian sangat-sangat kecil dari syariat Islam. Nah, kadang yang dilihat hanya itu. Indonesia belum menerapkan syariat. Nah, kenapa? Apa namanya? Karena belum menerapkan hukum potong tangan, belum menerapkan rajam. Lah orang Indonesia di mana-mana sholat, puasa, zakat, haji itu nggak dilihat. Itu bahwa di Indonesia ini ada yang namanya apa namanya bank syariah, nggak dilihat. Semua aspek-aspek yang syariat yang lain itu nggak dilihat. Hanya karena noda setitik kemudian dianggap kafir semuanya. Padahal sebetulnya ya, selain nanti akan kita bahas soal hukum potong tangan dan rajam itu seperti apa dalam Islam, di negara ini kan nggak pernah sebenarnya ada larangan untuk menerapkan syariat Islam. Ada nggak presiden pernah ngomong syariat Islam dilarang dilakukan, diterapkan di Indonesia? Nggak pernah ada larangan itu. Betul. Bahwa kemudian ada yang belum diterapkan, ya ada beberapa yang belum diterapkan gitu. Tapi juga nggak pernah ada larangannya. Artinya selama orang masih ingin apa namanya memperjuangkan, dianggap misalnya belum syariat, meskipun bagi mayoritas ulama Indonesia ini udah syariah, nggak perlu ada lagi itu yang namanya NKRI bersyariah. Yang dulu yang nyusun undang-undang juga banyak para ulama. Syariah versi siapa? Kalau menurut versi ulama yang mayoritas ya sudah sesuai syariah itu. Saya mencontohkan kemarin itu seperti penerapan syariah ini mau dengan pola lipstick atau
garam. Lipstick itu yang penting kelihatan, merahnya. Garam itu nggak kelihatan tapi meresap, meresap nilai-nilai itu dalam hukum kita, gitu. Dan itu yang dipilih oleh para ulama-ulama kita dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi banyak kesalahpahaman di sini, baik di internal Muslim maupun di eksternal. Kadang-kadang yang dilihat tuh hanya itu. Padahal syariat itu sangat luas dan kita sendiri sangat banyak aspek syariat yang belum kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita apa namanya, contoh kecil lah yang paling sederhana, ketika ya kalau ibadah itu udah kewajiban, kalau kalau subuh kesiangan itu ya berarti nggak menerapkan syariat Islam, namanya nggak menerapkan syariat. Tapi hal-hal lain dalam kehidupan kita, misalnya banyak muslim tapi nggak mampu menjaga kebersihan, itu juga nggak menerapkan syariat Islam namanya. Karena kebersihan sebagian dari iman, berarti nggak, imannya kurang di situ. Kebersihan itu adalah syariat. Orang Islam itu sehari minimal harus bebersih, itu minimal yang wajib saja 5 kali. Ya. Tiap mau sholat harus wudhu dan seterusnya. Betapa Islam menjaga kebersihan. Lalu Islam mengajarkan, syariat Islam mengajarkan kejujuran. Nyatanya banyak orang Islam yang tidak amanah, tidak jujur. Itu juga nggak menerapkan syariat Islam. Dan pasti ada kekurangan. Nggak mungkin bisa menerapkan secara sempurna. Karena itu ketika kita ibarat punya rumah, ketika rumah itu ada yang bocor, jendelanya rusak, itu kira-kira apa yang dilakukan? Diperbaiki, bukan dirobohkan, gitu ya. Kita punya negara juga begitu, nggak usah negara, diri kita aja penuh dengan kekurangan. Negara juga begitu, negara juga banyak kekurangannya. Tapi ketika kita punya negara yang kekurangannya banyak seperti ini, bukan berarti NKRI harus dirobohkan, nggak begitu, diperbaiki, kita perbaiki. Nah, seperti itu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan. Toh larangannya nggak ada. Nah, seperti itu. Sekarang al-hudud. Min ahdafil islami da'mul fadail. Da'mul fadaili wa apa namanya? Wa qum'ir radhail fi arja'il mujtama' ba'da akhdhil afradi biruduru bitarbiyati hatta yaqulul khaira wa yatrubus syarra min tilqa'i anfusihim. Jadi sudah jelas bahwa yang diperjuangkan oleh Islam itu adalah memperkuat nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran yang luhur, dan meninggalkan hal-hal yang tercela. Sehingga umat itu melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wal Islamu fi inkarihi syadid alal jaraim al khalqiyati wa irsadihi al uqubat as-sarimah liman yaqtarifunaha laysa bid'an minad diyanatis sabiqati. Ini catatan pertama ya. Ada penjelasan detailnya di belakang. Pertama, catatan yang pertama di sini adalah bahwa pidana yang dilakukan di dalam Islam itu bukan hal yang baru dilakukan oleh umat Islam saja, tapi sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam. Hukum potong tangan sebelum Islam datang sudah ada apa belum? Sudah ada. Hukuman di dalam kitab Taurat itu pencuri dihukum potong tangan. Gitu. Di dalam kitab-kitab Nabi sebelumnya juga ada aturan itu. Pezina yang muhson itu hukumannya rajam. Dari zamannya Yahudi, Kristen, rajam itu sudah ada. Itu ya. Jadi apa namanya? Itu suatu hal yang merupakan kelanjutan dari ajaran agama sebelum Islam. Dan di Arab dulu diterapkan hal seperti itu sebelum Islam ada, sebelum Islam datang. Dan banyak ajaran Islam yang semacam ini sebetulnya. Khitan itu asli dari Islam atau sudah ada sebelum Islam? Khitan, sunat, sudah ada sebelum Islam. Nabi Ibrahim udah, jadi namanya Nabi Ibrahim sudah ada yang namanya khitan. Haji itu ada sebelum Islam atau baru ada setelah Islam? Sebelum Islam sudah ada.
Sholat, bahkan yang namanya sholat, puasa, sudah ada sebelum Islam. Buktinya apa? Nabi itu sebelum Isra Mi'raj, Nabi ngimami sholat. Artinya syariat sholat itu sudah ada sebelumnya. Puasa sudah ada di ajaran Kristen. Orang Kristen hari ini, orang Yahudi hari ini, masih ada ajaran puasanya. Nah, itu yang di dalam usul fikih namanya syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Dan itu termasuk salah satu dasar hukum. Ya. Syariat sebelum kita itu menjadi salah satu dasar hukum. Dan kalau ngomong ada tuduhan waktu apa penerapan hukuman rajam, penerapan hukuman potong tangan itu kejam dalam penilaian orang sekarang, di masa lalu banyak hukuman yang lebih kejam. Bahkan di masa sekarang banyak yang lebih kejam dari itu. Kalau kita baca sejarah hukuman-hukuman yang pernah dilakukan oleh raja-raja di masa lalu, itu banyak yang sangat-sangat jauh lebih kejam dari itu. Misalnya ada hukuman untuk pencuri di masa lalu itu orang ditaruh di apa namanya ada hukuman tuh begini, hukuman untuk pencuri itu ada tikus-tikus dikumpulkan. Tikus ini tikus yang sangat lapar. Lalu pencuri ini nanti perutnya dilumuri makanan, mungkin kayak keju atau apa seperti itu. Nanti si pencuri ini dicemplungin ke lautan tikus itu, dan tikus itu menggerogoti perutnya. Itu ada yang seperti itu. Dan macam-macam lah. Kan sering mungkin lihat di apa namanya di medsos ya, gambar-gambar ilustrasi di Instagram, mungkin ilustrasi hukuman-hukuman yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Bahkan hari ini apa namanya seperti negara seperti Cina misalnya, orang mencuri. Ya. Mencurinya orang sekarang termasuk bagian daripada mencuri itu kan korupsi ya. Dan di Cina itu korupsi meskipun jumlahnya kecil bisa sampai hukuman mati. Kalau ngomong ringan-ringanan, potong tangan sama hukuman mati lebih ringan mana? Lebih ringan hukum potong tangan. Belum orang kalau pakai hukum masa lebih kejam lagi. Orang nyuri apa hukumannya? Kalau diserahkan ke masa, ya sampai mati, mungkin dibakar hidup-hidup. Banyak kan cerita seperti itu. Pencuri nggak lihat masyarakat nyuri apa. Pokoknya kalau maling ketahuan di masa pasti kemungkinan besar mati. Itu hukuman masyarakat. Kalau ngomong perbandingan ya. Tuh. Nah, seperti itulah. Artinya tuduhan-tuduhan itu harus dilihat dulu gitu. Apa namanya? Jangan hanya lihat dari perspektif pelaku kejahatan, tapi juga lihat perspektif korban kejahatan. Dua sisi ini yang harus dijaga gitu. Jangan hanya mengasihani. Sekarang ini di Indonesia ini baru-baru ini undang-undang, kalian kalau tahu undang-undang perampasan aset tuh tidak pernah disahkan dari lama itu. Maksudnya idenya koruptor itu kayak di Cina, sorry, Singapura, Singapura itu orang korupsi itu dimiskinkan. Semua aset bahkan yang diperoleh secara benar, legal, semuanya disita sampai jatuh miskin dan nggak akan diterima kerja di mana-mana karena itu sanksi sosial. Itu di Singapura. Di Indonesia hukuman seperti itu nggak bisa diterapkan, nggak pernah bisa dilakukan. Karena DPR yang mengesahkan undang-undang semuanya juga koruptor mungkin ya. Mungkin mayoritas DPR itu koruptor. Satu dua mungkin yang nggak korupsi. Yang nyalonnya modalnya juga besar. Dan masyarakatnya ya nerima gitu. Terima bayaran-bayaran itu. Ya kalau selama masih mau dibayar, ya jangan salahkan pejabat-pejabatnya masih korupsi. Ya memang nyalonnya biayanya besar. Ya DPR-DPR-nya isinya koruptor. Ya jangan naruh harapan kepada koruptor untuk membersihkan korupsi. Itu aja. Tapi sekarang nggak bisa. Dan kemarin yang aneh itu pejabatnya bilang,
bahwa koruptor harus dikasihani juga. Nah, jangan hanya lihat pelaku, jangan hanya kasihan kepada pelaku kejahatan, kasihan juga lihat kasihani juga korbannya. Gitu. Itu dua sisi ini yang harus diseimbangkan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Wasyiddatul lati tatasimu biha uqubatu sariqati wa zina laysatul wasil al-fadhal li himayatil amwal wal aqd. Catatan kedua adalah sebenarnya hukuman pidana dalam Islam itu bukan satu-satunya cara untuk menghilangkan kejahatan. Karena fa inna siyanatal huquqil ammah tastanidu awalan ilal imani wal ibadati wal khalqi. Di Islam sendiri penekanan yang pertama adalah iman. Di dalam iman itu kita diajarkan bahwa mengambil hak orang, bahwa kita harus taat kepada Allah. Ketika Allah mengharamkan yang namanya mencuri, kita tidak, karena kita punya iman, kita tidak mencuri. Itu. Jadi hukum itu bukan satu-satunya cara, ya, bukan satu-satunya jalan, tapi yang pertama adalah iman. Orang kalau sudah, maksudnya gini, ya ada yang namanya kejahatan pencurian. Apakah caranya Islam menghilangkan pencurian itu cuma potong tangan? Tidak. Didik masyarakat juga kan? Didik masyarakatnya semua bahwa kita harus iman, taat kepada Allah, dan salah satu aturannya adalah tidak boleh mencuri. Wal Islamu syadidul hirsi ala mutaradatil khata'i idza sta'lan wa ma tawa'adu bihi min jildin wa qatin wa ibrahim wa tilbiati al-amati muhsanatan. Al-hudud fil Islam mawqi'uha wa hikmatuha. Nah, seringkali orang yang salah paham terhadap hukum Islam orang hari ini itu karena mengukur dengan parameter kehidupan hari ini, ditambah lagi mengukur kondisi mereka. Jadi contoh misalnya, orang-orang barat itu menganggap bahwa hukuman cambuk bagi pezina itu adalah hal yang kejam. Kenapa? Karena orang barat itu membenarkan perzinaan. Boleh nggak bagi orang barat zina itu? Boleh-boleh saja. Sehingga bayangan mereka, kalau orang berzina itu dicambuk, semua orang mungkin akan kena hukuman cambuk itu. Tapi dalam kehidupan umat Islam kan nggak begitu. Misalnya ada penerapan hukuman cambuk, berapa orang yang melakukan perzinaan. Nah, sejak awal sudah dilarang. Mayoritas Muslim juga menghindari kira perbuatan-perbuatan semacam itu karena sejak awal sudah dilarang. Tuh. Nah, apa namanya? Dan ditambah lagi persyaratannya yang sangat ketat. Ya. Penerapan hukum dalam Islam itu syarat itu nggak asal ya, persyaratannya sangat ketat dalam yang diterangkan dalam hukum fikih. Orang mencuri itu nggak serta-merta orang mencuri itu dipotong tangannya, nggak begitu. Orang mencuri sampai dipotong tangan dalam hukuman dulu ya, hukum yang pernah berlaku di masa lalu itu ada ketentuan-ketentuannya. Tidak, misalnya tidak mencuri karena lapar. Orang lapar itu gak boleh dipotong tangan. Orang kekurangan misalnya, orang gak bisa makan mencuri itu gak boleh potong tangan. Lalu misalnya hal-hal yang ada syubhatnya di dalamnya. Misalnya orang tua mengambil harta dari anak itu gak dihad itu, atau ada seseorang yang punya harta di tangan orang lain. Lalu, ya contohnya misalnya beginilah, rakyat ini kan punya hak dalam harta negara ya. Hartanya ini misalnya dikorupsi oleh pejabat. Dan itu tahu pejabat itu korupsi haknya rakyat. Rakyatnya mencuri, mengambil haknya yang mencuri dari tangannya koruptor itu. Itu namanya syubhat. Nggak dipotong tangan.
Lalu misalnya ada batas nilainya, itu ada batas nilai sehingga kalau mencuri hal-hal yang remeh itu juga nggak kena. Lalu kemudian juga ada aturan penyimpanannya, sehingga misalnya ada harta ditaruh di halaman atau di pinggir jalan, lalu kemudian diambil, itu nggak boleh, nggak ada hukum potong tangan. Nah, ngambilnya harus di mana? Ngambilnya di tempat, kalau itu ditaruh di tempat penyimpanan yang layak. Misalnya itu ngambil uang dari lemarinya orang, nah itu baru. Tapi ngambil harta di pinggir jalan misalnya, padahal jalan itu bukan tempat menyimpan, itu orang yang ngambil tidak bisa dihukum potong tangan. Misalnya begitu. Jadi ada banyak aturannya. Makanya zamannya Umar, karena sedang pacaklik, itu zaman itu Umar nggak menerapkan hukuman potong tangan. Misalnya kalau sekarang ya mungkin di masa-masa COVID kemarin misalnya nggak bisa, banyak perang yang lapar, yang terpaksa harus mencuri, misalnya kayak gitu. Jadi Islam memang punya hukum di masa lalu seperti itu, tetapi juga penerapannya ada aturan-aturan dalam penerapan hal tersebut. Itu dalam hukum bagi berzina itu juga begitu. Misalnya syaratnya harus berapa orang saksinya? Empat orang. Dan empat orang itu harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri pada saat pelaksanaan zina itu. Bisa nggak ada empat orang melihat langsung secara bersamaan? Hampir sangat tidak, nggak terjadi. Hampir hampir nggak mungkin terjadi gitu. Sangat hampir tidak mungkin terjadi. Lihatnya lewat video nggak bisa. Lihatnya lewat CCTV nggak bisa. Harus melihat langsung. Gitu. Karena itu apa namanya? Jadi ini memang memang sulit diterapkan karena memang tujuan awalnya itu ya apa namanya, lebih pada aspek mencegah orang lain melakukan. Tujuannya bukan mau ngejar orang supaya bisa dihukum. Bahkan saya udah pernah cerita beberapa kali di sini. Nabi itu berusaha menghindar untuk menghukum orang gitu. Makanya kasus yang dulu pernah terjadi, pernah nggak ada pelaksanaan hukum rajam di masa lalu? Pernah ada. Tapi dan meskipun kasusnya sangat jarang, mungkin pernah terjadi misalnya pada ada namanya Maiz ya dulu itu Maiz, terus ada perempuan. Nah itu dua peristiwa yang pernah terjadi itu semuanya bersumber dari pengakuan, paham nggak? Bukan dari laporan, bukan dari kesaksian. Kalian pernah baca kan hadisnya? Si perempuan datang kepada Nabi, lalu perempuan ini bilang, Nabi saya berzina, saya ingin dihukum. Nabi itu pura-pura nggak dengar, malah istilahnya menyembunyikan mukanya lah, nggak dilihat. Nabi malah melengos gitu pergi. Tapi perempuan ini masih ngejar terus. Nah, Nabi bilang, apa namanya, kamu mungkin cuma memandang. Tuh kan Nabi saya berzina. Enggak, kamu mungkin hanya menyentuh. Enggak, Nabi, mungkin kamu hanya berpelukan. Nabi itu ingin menghindar. Maksudnya, terus malah apa namanya, dalam satu riwayat sahabat itu berusaha mengusir orang itu karena melihat Nabi nggak nyaman. Nah, jadi Nabi itu memberi kesempatan ya tobat sama Allah saja gitu. Tapi perempuan ini mendesak, dan karena mendesak itu akhirnya Nabi apa? Ya udah, kalau begitu tunggu sampai bayinya lahir. Setelah lahir suruh disusuin dulu. Itu Nabi itu ngulur waktu sebetulnya ya. Beda dengan hari ini, banyak orang-orang ekstrim, apa namanya, banyak orang-orang ekstrim yang salah paham itu orientasinya menghukum gitu. Nah ini bedanya ya gitu. Jadi dulu pernah terjadi sangat langka kasus hukuman terhadap orang yang berzina, yang dulu pernah ada itu sangat langka, kasus yang sangat langka,
Dan itu munculnya dari pengakuan, bukan dari kesaksian. Apalagi negara ngejar orang seperti itu. Makanya di sini ila anal Islam ya malu ala inqadhin nasi minal uqubati ila haddil imkan. Islam itu berupaya menyelamatkan orang dari hudud ini. Itu fayushaddidu ayyuma tasdidin fi syuruti syahadah. Makanya memperketat penerapannya. Tuh. Dan apa namanya? Wa yulaqinul qudot ayya'malu ma fi wus'ihim lidar'il hudud. Bahkan Islam itu memerintahkan hakim yang memutuskan di pengadilan sebisa mungkin dibebaskan dari yang namanya hudud ini. Makanya Nabi di sini bersabda, idru'ul hududa mastata'tum. Tinggalkan menghukum orang ini, had ini kalau bisa ditinggalkan. Sebisa kalian. Itu. Paham nggak? Sebisa mungkin hakim itu jangan memutuskan, ya harus dicambuk, misalnya, ya harus dirajam. Sebisa mungkin hakim itu nggak memutuskan ke arah itu. Itu. Waman wajatum lahu makhrajan fakhallu sabilahu. Selama menemukan celah hukum untuk meloloskan, ya dilakukan. Wali annal imam an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubati. Keliru dalam memaafkan itu lebih baik daripada keliru dalam menghukum. Tuh. Jadi keliru memaafkan orang ini sebenarnya salah, tapi dimaafkan. Itu lebih baik daripada orang yang tidak bersalah kemudian dijatuhi hukuman. Tuh. Nah, seperti itu. Itu prinsip penerapan pidana dalam Islam itu seperti itu, ya. Gitu. Ini yang sering sari disalah apa namanya disalahkan penerapannya, salah penerapan oleh orang-orang ekstremis ini kadang-kadang malah terlalu gampang. Belum ada bukti apa-apa, ya ISIS lah, terutama yang kemarin-kemarin terakhir melakukan hal seperti ini kan. Gitu. Dan memang di Timur Tengah ini luar biasa, dalam terlalu memudahkan, gampang, agak sembrono dalam penerapan hukum-hukum semacam ini. Saya diceritain teman di sana, orang kedutaan ketika ke Irak, sidang hukuman mati itu bisa cuma 5 menit. 5 menit memutuskan menghilangkan nyawa orang. Itu bahaya sekali sebetulnya. Ya nggak tahu itu hal yang dilakukan di sana. Yang benar ya proporsional, yang adil. Nah, bedanya di Indonesia. Di Indonesia ini pengadilannya lama sekali, sudah divonis pun bisa nggak diterapkan. Nah, gitu. Ada gembong narkoba misalnya ya, sampai bebas ya. Jadi hukum mati akhirnya bebas. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian Islam juga mengajarkan idza sabatatil jarimah an yaqfa'al mujrim. Dan mengajarkan agar tidak, tapi di sisi lain ya, di sisi lain, satu sisi Islam mengatakan sebisa mungkin menghindari hukuman, menghindari menjatuhi hukuman. Tapi di sisi lain Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan kesamaan di mata hukum. Dulu pernah ada perempuan dari Bani Makhzum, di sini ada hadisnya, yang mencuri. Lalu orang ingin mendapatkan pengampunan. Lalu orang itu diskusi, siapa kira-kira yang bisa meminta pengampunan ini kepada Nabi. Lalu ditunjuklah Usama. Usama ini anak angkatnya Nabi. Orang yang dianggap disayang oleh Nabi, Usama ini. Dan kemudian Usama ini bilang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian malah menegur dengan keras ya. Nabi mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala." Apakah kamu bermaksud menolong orang yang harusnya mendapatkan hukuman had ini? Lalu setelah ngomong kepada Usama begitu, Nabi khutbah. Nabi menyampaikan pengumuman. Innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza sariqa fi musyarif tarakuhu. Umat-umat sebelum kalian tuh hancur, kenapa? Karena dia tebang pilih. Kalau yang mencuri orang kalangan terhormat dibiarkan.
Tapi wa idza sariqa fihim dhaif aqamu alaihil had. Kalau orang lemah dihukum. Tuh. Pandang bulu. Kalau kalau istilah sekarang namanya banalitas hukum. Hukum yang apa namanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, kalau orang punya duit selesai pasti selamat. Tapi kalau orang nggak punya duit, namanya banalitas hukum. Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak saya, anak perempuan saya ini mencuri, demi Allah, saya akan potong tangannya. Ini sudah prinsip keadilan yang sudah jelas dari Nabi. Kalau orang sekarang apa eh, mengistilahkan equality before the law, ya. Kesamaan di mata hukum. Karena itu aneh aja ya, kalau Fatimah berbuat salah aja dihukum oleh Nabi. Sekarang ada orang ngaku entah benar entah tidak keturunannya Nabi terus melakukan apa saja seenaknya. Katanya sudah dijamin surga oleh kakek saya. Belum, kakek saya siapa? Belum tentu dia itu keturunan Nabi. Ya. Gitu. Dan Nabi mungkin malu kalau punya keturunan begitu. Andalannya orang seperti Bahar Smith kan, kakek saya Muhammad. Andalannya untuk membenarkan kejahatan-kejahatannya. Padahal belum tentu dia keturunan Nabi, bisa jadi keturunan yang lain. Lalu kemudian eh, Nabi sendiri menegaskan, kalau putrinya yang jelas putrinya darah dagingnya sendiri mencuri, Nabi mau potong tangannya sendiri. Nabi sendiri yang akan potong tangannya, apalagi hanya sekedar orang yang ngaku keturunannya itu, yang belum tentu benar, yang sudah ribuan tahun. Ya. Siapa yang menjamin, yang bisa jamin itu keturunannya Nabi? Inna tasawwurul uqubati fil Islam qa'imun 'ala nushi wal ikhlas, ala 'alal izdira'i wal karahiyati. Ini juga catatan yang penting bahwa pidana dalam Islam itu berdiri atau diterapkan atas dasar ketulusan. Bukan untuk tadi ya, orientasinya bukan untuk menghukum mencari kesalahan orang. Sebisa mungkin ketika orang itu melakukan kesalahan, kemudian bisa tobat, itu urusan dia dengan Allah selesai. Tuh. Orang misalnya, ya orang nggak, semua manusia nggak lepas dari kesalahan. Dan apa namanya, sebisa mungkin ya, apa namanya, tobat kepada Allah. Tetapi memang ya itu tadi, makanya dalam sejarahnya banyak orang, banyak hukuman yang dilakukan pada saat itu munculnya dari pengakuan, munculnya dari pengakuan. Enggak, bukan berarti negara itu kemudian patroli nyari kesalahan, mana mana ini di rumah-rumah ini diintipin jendelanya, mana ada orang berzina enggak gitu. Enggak pernah ada orang yang dalam sejarah mungkin Nabi di masa Nabi hanya pernah terjadi 2 kali. Itu dua-duanya sumbernya adalah pengakuan dari yang bersangkutan memang meminta untuk dihukum. Nah, ini kesalahan orang-orang ekstrim itu kadang di situ. Ya. Dia nggak melihat prakteknya oleh Nabi seperti apa. Pokoknya yang penting apa namanya eh, semangatnya itu, mereka semangatnya pengen menghukum orang aja gitu. Lalu juga begini, ada catatan lagi di sini bahwa Islam itu menerapkan hukuman pidananya itu setelah masa sosialisasi yang sangat panjang.
setelah Nabi 13 tahun dakwah di Mekah. Selama di Mekah nggak pernah ada penerapan hukum semacam itu. Dan setelah semuanya apa namanya siap gitu ya. Oke, Nabi itu yang terkait tadi ya urusan bahwa lebih baik masalah itu urusan manusia dengan Allah itu Nabi bersabda begini. Di sini dikutip ada hadis. Man ata minkum syai'an min hadhil qadurati falyastatir bi sitrillahil jamil. Barang siapa di antara kalian melakukan kemaksiatan tadi itu falyastatir bi sitrillahil jamil. Sebisa mungkin ditutup karena memang Allah sudah menutup itu, menutup aib kita, maka ya kita juga tutup aib kita di hadapan manusia itu. Dan sebisa mungkin kesalahan itu kita taubati antara kita dengan Allah. Nabi sendiri seperti itu. Fa inna man abdalana apa namanya? Sofhatahu aqamna alaihil had. Kecuali orang itu melakukan kejahatannya secara terang-terangan. Nah, itu kita had, kita hukum. Itu seperti itu. Seperti itu. Kalau apa namanya selama melakukan itu apa namanya antara dia dengan Allah ya kalau ini diselesaikan urusannya gitu. Kecuali kalau terang-terangan, misalnya ada orang nggak bisa menghindari minuman khamr, padahal itu dosa besar ya. Ya sebisa mungkin itu dilakukan di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Kalau misalnya itu sudah dilakukan ya, dan taubatnya antara dia dengan Allah. Makanya maksiat itu satu hal, apa namanya melakukannya secara terang-terangan itu adalah hal lain, dosa baru, dosa yang lain lagi. Gitu. Jadi nggak hitam putih ya penerapan hukum itu. Karena Nabi selama masih bisa direstorasi, apalagi tobat antara dia dengan Allah, ya biarkan itu diselesaikan di situ. Dan Islam sendiri menerapkan hudud ini tidak berdiri sendiri, tetapi terus memberikan arahan-arahan, memberikan pendidikan, memberikan dakwah, memberikan nasihat-nasihat agar supaya orang itu tidak sampai jatuh pada kesalahan-kesalahan yang menimbulkan pidana tadi itu. Wal Islam lam yaji' li'ilajil munharifina asasan bal li tawjihil asbiya'i wa wiqayatihim an yanharifu wal uqubatu laysat hil 'amilul akbar fi muamalatil jarimati walil wiqayatu minha biman'i asbabiha wal 'amilul akbar. Salah satu hal yang menunjukkan rahmatnya Islam itu adalah Islam itu tidak berorientasi menghukum tapi lebih pada orientasi pencegahan, mencegah dari sebab-sebab orang melakukan kesalahan tersebut. Misalnya Islam itu sebisa mungkin nggak akan menghukum orang yang berzina. Dengan cara apa? Dengan menghindari atau melarang hal-hal yang mungkin menimbulkan orang sampai jatuh pada perzinaan. Dengan apa misalnya? Ya Islam itu memerintahkan menjaga pandangan. Ya, supaya nggak jatuh pada perzinahan. Karena perzinahan itu apa namanya bisa timbul karena apa? Karena memandang, ya kan? Islam melarang yang namanya kholwat, apa namanya menyepi, apa kholwat itu berduaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi bukan bukan kayak orang-orang hari inilah ya nyari kesalahannya orang. Islam itu sebisa mungkin nggak sampai ke situ. Orang nggak sampai melakukan kesalahan dari sejak sebab-sebab yang menuju kesalahan itu udah dilarang gitu, udah ada rambu-rambunya. Islam melarang yang namanya ikhtilat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang menimbulkan fitnah gitu. Orang sholat softnya sendiri-sendiri ya.
Laki-laki softnya sendiri, perempuan softnya sendiri, gitu. Seterusnya. Islam memerintahkan menggunakan pakaian yang terhormat, memenuhi standar kesopanan, supaya juga untuk menghindari potensi-potensi itu. Ya. Ya, perempuan disuruh menutup aurat, laki-laki juga disuruh menutup aurat. Dan ini maksudnya tadi itu menjaga pandangan itu juga bukan hanya apa namanya ya tadi ya, ya perempuan disuruh menutup aurat, laki-laki juga sama disuruh menutup aurat. Karena itu jangan hanya nyalahkan yang, bukan berarti hanya menyalahkan yang perempuan ya, laki-lakinya juga diminta untuk menjaga pandangan. Tuh, karena kalau nggak jaga pandangan, orang pakaiannya ketat juga bisa orang pakaiannya rapat juga bisa terjadi, bisa saja kalau nggak jaga pandangan. Jadi begitu, ini catatan-catatan yang penting sebelum berpikir menerapkan hukuman pidana itu. Dan tadi ya, hukuman pidana itu hanya bagian kecil, layar keempat dari setelahnya akidah, setelah ubudiyah, setelah munakahah, setelah muamalah, baru ada yang namanya jinayah. Dan pidana dalam Islam itu apa namanya, punya fleksibilitas yang sangat tinggi. Itu ada yang namanya hudud, ada yang namanya ta'zir. Hukuman dalam Islam itu sangat luas dan dimulai dari yang namanya kalimat. Ya, kalimat ini adalah bisa berupa nasihat. Misalnya orang berperadilan dalam Islam di masa lalu itu tidak semuanya eh, apa namanya, hukumannya selalu yang berat-berat. Ada yang hukumannya hanya nasihat, teguran gitu misalnya. Sampai apa namanya? Ini fleksibilitas ya. Dan penerapan itu diserahkan bentuknya kepada pemerintah yang dianggap maslahat. Karena itu sampai hari ini di banyak negara Islam penerapan pidana itu bisa bermacam-macam karena masing-masing negara itu melihat mana yang paling maslahat. Misalnya kalau di Indonesia kebanyakan ya hukumannya penjara misalnya. Kalau nggak penjara ya denda gitu ya. Mana yang dianggap oleh pemerintahan itu sebagai yang paling maslahat. Di Mesir beda lagi, di Arab Saudi mungkin beda lagi seperti itu. Karena pada dasarnya itu adalah masalah siasah syariah yang putusannya ada di pemerintah. Gitu. Nggak ada takzir itu tertentu apa namanya eh, bentuk tertentu ya. Takzir itu ya sangat fleksibel, bisa di zaman dulu mungkin ada hukumannya diikat di pohon ya, ada yang di macam-macam lah gitu. Dan itu diserahkan pada pemerintah. Makanya Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan gitu. Artinya nggak sekaku itu, nggak sekaku yang dibayangkan hari ini oleh orang-orang yang ekstrim. Lalu eh, dan banyak perbuatan itu yang penyelesaiannya bukan penyelesaian hukum meskipun itu pelanggaran hukum dalam Islam. Contohnya misalnya orang membangkang kepada orang tua, itu melanggar hukum Islam apa tidak? Melanggar, tapi nggak masuk dalam hukuman pidana, nggak ada pidananya gitu. Karena hukumannya adalah ya dinasehatin, dinasehati, dididik gitu. Misalnya begitu ya. Ada banyak lah. Misalnya orang melakukan praktek riba, ada pidananya nggak? Nggak ada. Ya dinasehatin. Nah ini di sini juga menekankan pentingnya, tadi saya sudah sampaikan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Kalau terlalu mengasihani pelaku, hak korban terabaikan.
Ya. Misalnya ada orang membunuh, lalu kemudian hukumannya cuma 2 tahun penjara misalnya. Itu enak bagi pelaku, tidak enak bagi korban, keluarga korban. Itu. Nah, dan banyak yang lain seperti itu. Sekarang lagi kalau yang terkait teror tuh yang rame ada namanya Umar Patek. Umar Patek ini salah satu yang ngerakit bom Bali. 200 orang lebih meninggal, tapi hukumannya berapa? 6 tahun ya, 6 atau 7 tahun. Itu orang komentar itu, enak banget membunuh orang, ngilangin nyawa orang, hukumannya cuma 6 tahun. Misalnya itu contoh suara-suara yang memandang adanya ketidakadilan. Misalnya ada yang begitu. Nah, sekarang ada had, ada takzir. Takzir itu penerapannya sangat fleksibel sekali, tergantung pada kebijakan. Ada di zaman dulu itu penerapan orang minum khamr, tapi dicambuk menggunakan sapuli, menggunakan lidi itu. Tahu lidi? Lidi yang kecil itu, yang kecil banget. Karena ya mungkin kebijakan pemerintah melihat bahwa pelaku ini sebenarnya sadar gitu, bukan misalnya bukan residivis gitu ya. Ya hanya diterapkan hukuman seperti itu. Yang penting hukuman itu ada. Nah, yang disebut had apa saja? Nah, ini yang ingin saya jelaskan juga. Pertama, terkait hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan ini sebenarnya juga bukan bukan suatu hal yang kaku penerapannya. Itu terbukti bahwa Umar orang yang paling adil, orang yang paling keras dalam menerapkan syariat. Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan. Oke, tapi sebelum itu begini, kenapa sih harus ada hukuman? Itu karena Islam memandang bahwa keamanan itu adalah satu hal yang sangat penting demi menjaga stabilitas sosial masyarakat. Betapa apa namanya, betapa baiknya ketika orang bisa kemana-mana tanpa khawatir harta yang dia tinggalkan itu akan dicuri. Dan betapa meresahkannya ketika pencurian itu atau orang itu tidak mendapatkan rasa aman. Rasa aman itu sangat penting artinya dalam Islam. Makanya di sini dikutip doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu meminta dua hal ketika berdoa. Rabbij'al hadza baladan amina warzuk ahlahu. Minta dua hal, rezeki dan keamanan. Tapi mana yang lebih didahulukan? Rezekinya dulu atau amannya dulu? Amannya dulu. Rabbij'al hadza baladan amina. Yang diminta pertama itu adalah aman. Sebelum ada kesejahteraan, sebelum ada kemakmuran, sebelum ada kekayaan, kemajuan suatu negara, yang harus ada yang pertama adalah keamanan. Itu prasyaratnya. Nggak akan ada itu semua. Kekayaan, kemajuan tanpa ada keamanan. Jadi Islam itu kenapa menghukum pencuri? Karena Islam memandang pencurian itu suatu hal yang serius dalam apa namanya mengganggu keamanan. Dan salah satu hal ya menurutnya kan sangat banyak petani misalnya menanam tanamannya selama bertahun-tahun. Kalau di Arab bertani itu bisa bertahun-tahun. Nah, menanam pohon zaitun itu kita nanam hari ini yang bisa menikmati adalah anak cucu karena baru berbuah setelah waktu yang lama. Kurma juga begitu, lama. Bayangkan kalau dengan dicuri, upaya yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu hilang seketika. Nah, karena itu apa namanya dan yang lain lah orang berdagang bertahun-tahun sudah dapat hasil tiba-tiba dicuri. Makanya itu mencuri itu adalah satu hal yang serius, pelanggaran yang serius.
dan bagian dari upaya Islam menghilangkan atau meminimalisir resiko pencurian itu adalah dengan menerapkan pidana bagi pencuri. Tapi sekali lagi ya, hukuman ini juga bukan hukuman yang kaku dalam penerapannya. Dan bahkan ulama itu terdapat khilafiyah di dalam persoalan ini. Mungkin negara yang masih menerapkan hukuman potong tangan hari ini itu ya Arab Saudi. Betul. Tapi kalau perbandingannya coba bandingkan dengan Cina tadi. Cina ini negara komunis, nggak mengenal agama, tapi sadar pentingnya keamanan. Keamanan itu termasuk salah satunya keamanan hartanya masyarakat supaya nggak dikorupsi. Dan Cina itu jauh lebih dari itu daripada sekedar potong tangan karena pencurian korupsi di Cina itu mencuri dalam bentuk korupsi itu hukumannya hukuman mati. Dulu ada presidennya Cina tuh yang eh, dua sebelum sekarang ya. Namanya Jiang Zemin dulu itu ketika menjabat presiden pertama kali yang dia lakukan adalah minta disiapkan 99 peti mati. Itu 99 peti mati. Minta disiapkan 99 peti mati untuk pejabatnya yang korupsi. Dan minta disiapkan satu peti kalau dirinya korupsi. Dan di Cina itu diterapkan betul dengan sangat keras. Ya. Baru ada ini yang divonis minggu lalu. Orang jasanya sangat besar bagi Cina. Dia orang ahli IT, mengembangkan perusahaan di Cina itu luar biasa. Tapi apa namanya? Kemudian belakangan tercatat dia ada upaya memperkaya diri di situ dan dihukum mati. Gitu. Dan karena hukuman seperti itu, dan Cina sekarang jadi negara maju. Gitu. Cina ini sekarang sudah menjadi ekonomi kedua di dunia. Sudah sejak 15 tahun yang lalu sudah nyalip Jepang. Mungkin kalau di total sebenarnya udah nomor satu. Ya. Tapi masih ada beberapa hal yang dianggap belum mengalahkan Amerika dalam militernya dan seterusnya. Tapi kalau dibiarkan hukuman terlalu lembek, terlalu lunak seperti di Indonesia, ya akhirnya malah masyarakat yang jadi korban. Lalu masalah apa namanya eh, perzinaan yang had ini sebenarnya sedikit sekali, hudud itu sedikit, yang banyak itu adalah takzir. Ya. Hudud itu sangat sedikit. Yang kedua adalah perzinaan. Perzinaan itu kenapa apa namanya Islam itu menghukum? Karena ini bedanya dengan di luar Muslim, di apa namanya komunitas kapitalisme atau sosialis itu kan apa namanya seks bebas ya. Itu artinya orang tidak ada ikatan pernikahan pun bisa hidup bareng di negara, dan dia kayak di Amerika itu udah biasa ya, orang punya anak, setelah punya anak baru baru menikah itu biasa. Tuh. Nah kita kan berbeda ya. Islam ini menjaga yang namanya keturunan ya, hifdzun nasl ya. Tapi tadi sekali lagi meskipun Islam apa namanya membuat aturan hukuman, tetapi penerapannya sulit itu karena harus saksi dan seterusnya. Bahkan ketika ada orang yang melakukan kesaksian bohong, itu namanya qadzaf,
menuduh orang berzina itu apa? Qadzaf. Dan hukumannya sangat berat. Menuduh orang berzina tanpa bukti itu adalah hukumannya juga dicambuk sama itu. Hukumannya dicambuk 80 kali sama kayak orang yang berzina itu sendiri. Bahkan orang yang melakukan qadzaf itu kesaksiannya tidak diterima seumur hidup. Dia hati-hati ya. Kenapa Islam melarang perzinahan? Karena merusak tatanan masyarakat. Ketika perzinahan itu terjadi, itu juga akan resikonya akan eh, yang terdampak itu adalah dua keluarga. Gitu. Dan Islam sekali lagi tidak hanya berorientasi menghukum, tapi juga menerapkan aturan yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan atau perbuatan tadi itu. Misalnya ya sudah saya ceritakan tadi, menjaga pandangan, kemudian menjaga pakaian, tidak kholwat, tidak ikhtilat dan seterusnya. Nah, eh, nah terus kemudian masalah had untuk orang yang berzina ini juga kalau kita lihat fatwanya ulama Al-Azhar Mesir itu juga ternyata ada khilafiyah di situ terkait penerapan hukuman had ini, ya. Terutama yang terkait dengan eh, dasar rajam. Karena dasar rajam itu kan ayatnya sudah nggak ada. Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Sudah pasti kalian nggak pernah baca ayat ini, ya kan? Udah nggak ada ayatnya. Cuma ada ulama yang mengatakan nasaknya hanya lafadznya saja, hukumnya masih berlaku. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa itu sudah mansuh, sudah dinasakh lafadz dan hukumnya, maknanya sudah nggak ada. Tuh. Jadi hukuman potong tangan, hukuman eh, rajam itu adalah persoalan yang masuk ke dalam kategori khilafiyah. Dan yang namanya khilafiyah itu, ya tadi orang tidak boleh memaksakan ikut kepada satu pendapat. Tuh. Apalagi jika suatu pendapat itu sudah diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah. Dalam hal ini kita sudah nggak bisa lagi menuntut kalau misalnya pemerintah sudah memutuskan. Kita nggak bisa lagi menuntut penerapan hukum itu karena pemerintah sudah memutuskan. Makanya kaidah apa? Hukmul hakim yang faul khilaf. Itu. Ketika suatu itu sudah diputuskan oleh pemerintah, nggak ada debat lagi. Harus diikuti. Harus diterapkan. Dan pemerintah sudah menerapkan mencuri aturannya apa? Penjara. Ya. Nanti lihat mencuri itu mencuri kategori apa itu ada apa namanya klasifikasinya. Orang berzina itu ada aturannya, kumpul kebo, tapi biasanya kalau di Indonesia kan harus ada laporan dari korban. Biasanya kalau suami berzina yang melaporkan yang dirugikan siapa? Istri. Istri melapor itu hukuman pidana. Nah, seperti itu. Pemerintah sudah punya hukumnya sendiri. Pemerintah memilih hukumannya. Gitu. Dan itu sudah terpenuhi ya aspeknya gitu. Aspeknya sudah terpenuhi. Hukumul hakim ya khilaf. Kita nggak boleh memaksakan dong pemerintah meyakini hukumnya seperti itu. Kita nggak boleh memaksakan. Pokoknya harus tetap rajam. Nggak bisa. Gitu. Kecuali kalau hal lain yang bukan masalah khilafiyah yang sudah maklum minadin bidururah. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Pemerintah mau memutuskan sholat hanya 3 waktu. Wah, itu nggak bisa. Itu suatu hal yang sudah maklum minatin gitu. Itu sudah pasti. Tapi hukum fikih itu mayoritas hukum yang dhonni. Masalah ijtihad dan khilafiyah. Yang banyak ya. Yang banyak. Ya kita wudhu, kita sholat itu isinya khilafiyah semua orang misalnya. Sholat itu dari mulai ngangkat tangan. Ada ulama yang mengatakan sunnah mengangkat tangan. Ada ulama yang mengatakan tidak sunnah mengangkat tangan. Kemudian setelah sholat baca doa iftitah.
Ada yang apa namanya membaca seperti ini, ada yang baca yang lain. Terus itu baca Bismillah. Ada yang mengatakan baca Bismillah itu wajib. Ada yang mengatakan baca Bismillah itu tidak wajib. Itu di Arab Saudi nggak baca Bismillah, orang madhab Hambali nggak baca Bismillah. Lagi. Setelah selesai baca Fatihah, ada yang amin, orang madhab Syafi'i ini. Orang Hanafi nggak ada yang baca amin. Kita sholat di Turki, sholat di Pakistan, sholat di Cina, yang mayoritas madhabnya Hanafi, itu ketika sholat nggak ada yang baca amin. Pokoknya kalau kalian sholat Jumat di negara-negara itu, lalu kemudian ada yang amin, itu mungkin orang Indonesia, kemungkinan besar orang Indonesia. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu orang Indonesia tuh tadi. Tapi ya jangan jangan celingak-celinguk orang lagi sholat kan. Kalau di sampingnya orang sananya nggak ada yang baca amin. Jadi mayoritas persoalan fikih itu persoalan ijtihad yang kebenarannya dzanni. Selama kebenarannya dzanni nggak boleh dipaksakan kepada yang lain. Nah, kalau masalah yang sudah seperti masalah tadi, masalah hudud tadi, makanya ya nggak boleh mengkafirkan negara hanya karena negara ini tidak menerapkan hukuman potong tangan dan hukuman rajam. Karena kalau semua yang tidak menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam itu kafir, mayoritas di dunia ini kafir. Orang yang menerapkan hukuman potong tangan cuma Arab Saudi aja. Itu pun Saudi nggak ada hukuman rajam, masih kafir juga. Dunia ini kafir semua. Nah ini bahaya kalau sampai mengatakan bahwa dunia ini kafir ya. Seperti pemikirannya Said Qutb. Ya. Ini bahaya. Jadi itu ya, jangan gampang menyalahkan apalagi dalam persoalan-persoalan yang sifatnya dzanni dan sifatnya khilafiyah. Makanya semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin sedikit menyalahkan. Itu. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu seorang akan lebih gampang menyalahkan. Yang berikutnya itu adalah yang sering menjadi kontroversi juga adalah hukuman bagi orang murtad. Hukuman bagi orang murtad itu apa? Eh? Bunuh aturan. Tetapi ada aturannya sekali lagi. Lihat baca hadisnya. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin. Zina ba'da ihsanin wa qatlin nafsi allati haramallahu bighairi haqq wa tarik lidini al-mufariq lil jamaah. Orang dibunuh itu enggak boleh, membunuh orang itu sama sekali tidak dibenarkan kecuali dalam beberapa hal. Salah satunya adalah ketika orang itu melakukan pembunuhan. Orang melakukan pembunuhan hukumnya apa? Dibunuh. Itu. Itu setimpal gitu. Wah itu kejam sekali. Dia tidak lihat, ya kalau lihatnya sepintas mungkin akan kelihatan kejam. Tapi itu tadi jaga haknya korban. Dan yang lebih penting lagi adalah pembunuh itu pasti akan berpikir ketika dia membunuh kemudian hukumannya dihukum mati. Dia pasti akan berpikir berkali-kali sehingga pembunuhan itu tidak terjadi. Gitu. Tapi kalau hukumannya ringan, udahlah gak apa-apa, bunuh aja nanti juga 3 tahun keluar. Gampang, akhirnya menggampangkan. Itu seperti itu. Itu apa namanya? Nah, yang berikutnya orang boleh diperangi itu adalah watarik lidinihi yang murtad. Tapi ada catatannya al mufarik lil jamaah yang meninggalkan persatuan, memecah persatuan. Maksudnya gini, makanya orang sekedar keluar dari agamanya saja dia sembunyi-sembunyi, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi yang diperangi dalam sejarah itu adalah karena ketika orang itu keluar dari Islam dan kemudian melakukan pembangkangan. Contohnya di zaman siapa? Zamannya Abu Bakar. Apakah orang di zamannya Abu Bakar itu diperangi hanya karena nggak menunaikan zakat? Nggak begitu. Karena declare bahwa setelah Nabi tidak ada, tidak akan menunaikan zakat. Itu namanya pembangkangan. Makanya diperangi. Gitu. Jadi kalau sekedar murtadnya saja, itu
diam-diam ya, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sudah membuat perpecahan, pembangkangan, apalagi buhot, nah itu sudah, itu yang diperangi. Seperti itu. Nah ini yang sering kali orang luar melihat itu sepotong-sepotong sehingga salah paham. Ya, seperti itu. Tapi yang tadi yang kisos orang membunuh dibunuh itu juga bukan hukuman yang kaku. Ketika keluarga korban memaafkan atau menuntut ganti rugi itu juga diperbolehkan. Itu yang namanya diat. Ya. Orang membunuh kalau zaman dulu aturannya itu diat itu 100 unta. Gitu. Iya boleh lolos dari kamu boleh nggak saya tuntut hukuman mati tapi kamu membayar ganti rugi. Membayar ganti ruginya itu 100 onta dulu yang namanya diat. Itu ada ya seperti itu. Kalau hukuman ini di Arab Saudi masih ada. Nah, itu apa namanya? Itu yang namanya diat. Jadi hukuman mati ini juga bukan satu-satunya jalan gitu. Masih mungkin kalau keluarganya memaafkan itu juga masih mungkin tidak dilakukan hukuman mati. Jadi intinya syariat itu sangat hati-hati. Nggak ada penerapan hukum yang gegabah, yang asal-asalan, tanpa aturan. Innal hudud fil Islam mawani'un qabl fi'al. Hudud itu di dalam Islam sebelum dilaksanakan masih banyak apa namanya prasyarat-prasyaratnya. Dan itu dilakukan ya demi mewujudkan keadilan, menjaga keseimbangan antara haknya korban dan pelaku. Hukum yang terlalu ringan, yang terlalu lembek itu akan membuat apa namanya pelaku kejahatan itu tidak jerah, gitu. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, intinya ini adalah masalah yang sering disalahpahami baik oleh orang di dalam Islam sendiri maupun orang luar. Orang luar sering hanya melihat sepotong-sepotong dan menyimpulkan bahwa Islam itu adalah agama yang kejam karena punya hukuman-hukuman semacam itu. Mereka tidak membandingkan, mereka tidak melihat bahwa penerapan hukuman itu prosedurnya ketat. Di dalam Islam sendiri prosedurnya sangat ketat dan upaya-upaya pencegahan selalu diutamakan. Gitu. Islam hukuman orang untuk orang berzina ada apa tidak? Ada, tapi pencegahannya yang lebih berlapis-lapis. Gitu. Bagaimana perzinaan itu tidak sampai terjadi? Hal-hal yang menjerumus. Makanya pesannya apa? Wala takrobu. Wala takrobu itu bukan jangan lakukan, tapi jangan dekati. Gitu. Seperti itu. Nah, orang nggak melihat di situ. Lalu kemudian juga nggak melihat apa namanya, ya tidak melihat secara objektif bahwa banyak hukuman bahkan yang lebih lebih berat dibandingkan yang dilakukan dalam Islam pada masa itu. Dan Islam itu ya sekali lagi melanjutkan hukuman yang sudah ada pada saat itu. Karena sebelum Islam datang, orang Yahudi, Nasrani, orang Arab itu sudah mempunyai mekanisme hukuman rajam dan sudah mempunyai hukuman potong tangan. Islam itu melanjutkan tradisi pada saat itu, melanjutkan hukuman yang sudah ada pada masa itu. Lalu apa namanya? Nah, di kalangan internal umat Islam sendiri, jadi orang luar sering salah paham, orang di dalam juga, orang Muslim sendiri juga masih juga banyak yang salah paham terhadap persoalan semacam ini, sehingga kaku berpikirnya kalau tidak menerapkan hukuman rajam dan potong tangan, meskipun sholat, meskipun zakat, puasa, haji, tetap dihukumi kafir. Padahal enggak apa namanya? Padahal itu adalah persoalan yang termasuk bagian dari khilafiyah di antara para ulama. Itu ya makanya apa namanya? Kita beragama itu yang merujuk kepada ulama, nggak mungkin kita bisa, nggak mungkin kita hanya tekstual Al-Quran hadis itu nggak bisa. Kemungkinan besar akan tersesat orang kita
jangankan masalah hukum, ya, masalah hukum pidana. Kita sholat aja, saya mungkin kalian bisa uji cobalah. Ini salah satu dari kalian eh, atau orang awam yang nggak ngerti sholat, kasih Al-Quran terjemahan, suruh sholat ngerujuk langsung ke Al-Quran itu, bisa nggak? Nggak akan pernah bisa jadi sholat itu. Nggak bisa meninggalkan penjelasan ulama itu nggak bisa. Masalah gini juga begitu. Karena lihatnya pokoknya apa namanya harus ada hukuman rajam potong tangan, nggak lihat penjelasan ulama lagi. Padahal ulama itu mempunyai apa namanya penjelasan-penjelasan terkait masalah ini supaya uh, penerapannya itu benar. Nah seperti itu. Jadi ini apa namanya? Jadi antara sedikit hal saya kira yang uh, uh, bisa dijelaskan dari terkait masalah hudud di dalam Islam. Itu saja saya kira yang mau disampaikan. Mungkin yang pertama ya tadi kata posisi pertama uang yang diambil dari tempat yang lain itu kan pidana. Tapi misalnya ini di ruangan terbuka eh, kayak ATM kan, biasa kadang ada uang campur gitu. Nah, yang kedua real kayak eh, misalnya ada pelaku ini korban ini melarikan diri. Mungkin kalau dalam hukum Indonesia kalau dia melawan atau seperti apa korban ini pasti akan ditindak langsung seperti kayak ada tembakan peringatan dan sebagainya. Tapi di sisi lain yang saya ingin tanyakan di sini bagaimana Islam itu pidana orang yang menembak sembarangan tapi ternyata orang ini tidak melawan sama sekali hanya mungkin lari dan lain sebagainya. Ini Pak. Ya, kalau dalam masalah pidana pencurian itu ada istilah fihirzi mislihi. Fihirzi mislihi ini adalah tempat yang layak tadi itu. Misalnya orang itu dihukum dalam kasus pencurian kalau mencuri emas di lemari. Nah, misalnya maksudnya dipotong hukuman potong tangan ya. Tapi misalnya ada orang mencuri emas tapi di pinggir jalan atau di pelataran itu kan bukan tempat asli untuk menyimpan kan. Orang juga mungkin akan menyangka ini udah dibuang atau gimana sehingga apa namanya gugur hukuman potong tangan dalam kasus-kasus semacam itu. Gitu. Kalau di ATM ya ATM kan tempat penyimpannya. Gitu. Jadi orang nyuri di ATM ya berarti kena. Kecuali orang ngambil uang di tempat sampah, nah, itu lain lagi. Gitu. Nah, ATM kalau ATM ya tempatnya menyimpan uang bukan di ATM. Gitu. Kalau nyuri di tempat sampah ya itu konsekuensinya lain lagi. Lalu kemudian yang kedua soal apa namanya tembakan itu tergantung. Ya. Kalau kalau dalam kasus melawan itu sudah pasti ya. Atau misalnya kabur, ya kabur itu ada aturannya. Ya kan kabur itu ada apa namanya ada SOP-nya lah. Ketika kabur itu eh, ada yang namanya tembakan peringatan. Gitu. Kan sebenarnya aturannya orang diperiksa oleh aparat yang berwenang itu kan secara aturan ya harus harus kooperatif, harus mau gitu diperiksa. Tapi misalnya melakukan perlawanan atau malah kabur, ya aturannya kan dilumpuhkan, gitu. Bukan ditembak mati ya, enggak juga, enggak dihukum, enggak ditembak mati juga, tapi dilumpuhkan secara aturan seperti itu. Ya, boleh-boleh saja. Orangnya kan mau kabur, hukuman lain lagi kan itu upaya melawan hukum lain lagi itu sudah apa namanya eh, kejahatan tambahan gitu, sudah kejahatan tambahan lagi, gitu. Ada yang tadi itu misalnya uang itu disangkut di mesinnya itu. Jadi ya udah kita ambil aja kan ya. Itu Iya, gimana? itu kan tetap bukan haknya.
Tetap bukan haknya. Iya, dilaporkan. Kalau seperti itu dilaporkan. Mungkin punyanya orang pemakai ATM yang sebelumnya itu nggak ke bawah. Intinya kalau pada prinsipnya yang bukan haknya itu ya nggak boleh. Cuma ada yang tadi ya, orang yang dalam keadaan krisis itu, apakah karena krisis kemudian dibolehkan mencuri? Enggak juga, tetap enggak boleh. Cuma tidak dihukum potong tangan gitu saja gitu, karena terdesak oleh keadaan. Tuh, seperti itu. Kalau dosanya ya tetap dosa, yang namanya mencuri itu ya tetap dosa meskipun dalam keadaan krisis. Tuh. Beda lagi kalau sudah mau mati ya, itu namanya darurat. Darurat itu ada hukumnya sendiri dalam hukum darurat. Demikian saya kira, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.